Hello speakers, berjumpa lagi dengan Sandal Movie. Kabar baikkah di sana? Apapun profesinya, semoga ditambahkan kesehatan, tambah banyak rezekinya, pastinya yang barokah. Film berawal di dataran Korea pada tahun 1862 sebelum Masehi, di mana di masa itu rakyat Joseon kerap sekali terkena bencana alam. Ditambah gagal panen berturut-turut membuat rakyat Joseon dilanda kelaparan dan wabah penyakit yang menular. Namun di dalam penderitaan para rakyat, kaum bangsawan, para petinggi atau pejabat yang haus kekayaan masih saja menindas rakyat Joseon hingga membuat bertambah menderita. Dan berawal dari situlah pemberontakan masih berkelanjutan. Akan tetapi pemerintah tidak tinggal diam dan berhasil menangkap sebagian para pemberontak dan menghukum penggal. Sedangkan para pemberontak yang berhasil meloloskan diri mengembangkan aksi perampokannya untuk bertahan hidup. Mereka hanya merampok para pejabat dan kaum bangsawan yang hasil kekayaannya dihasilkan dari menindas hasil panen rakyat. Mereka pun mensedekahkan hasil perampokannya kepada masyarakat Joseon yang sedang menderita. Kelompok perampok itu disebut Kundo. Yang mana di kelompok tersebut banyak para pendekar yang mempunyai ilmu bela diri yang hebat-hebat, seperti hanya Daeho sebagai pemimpin Kundo, Daechong sebagai biksu, Lee Taegi, Mahyang seorang mak-mak yang mempunyai ilmu bela diri yang cukup tinggi, Gemsang si pengintai, Lian Bo sebagai pembantai. Beberapa tahun kemudian, terlihat kelompok Kundo yang mau melakukan aksinya, merampok para pejabat dengan berpura-pura memakamkan kerabatnya. Di tempat lain, terlihat salah satu pejabat yang sedang merayakan ulang tahun dan dihadiri oleh pejabat lain yang banyak memberikan kado ulang tahun kepadanya. Di antara pejabat itu ada yang bernama pejabat Soin yang memberikan kado spesial berupa gading gajah. Kembali pada perampok Kundo yang sudah sampai di gerbang halaman rumah pejabat. Mereka berpura-pura mampir ke sana untuk meminta balas kasihan agar mendapatkan sedikit makan dan minum karena telah jauh melakukan perjalanan. Sebagai imbalannya, mereka memberikan pusaka milik ayahnya yang tidak boleh dijual. Merasa bahwa barang itu sangatlah berharga, pengawal itu memberitahukan kepada tuannya. Kelihatannya pejabat itu sangat senang sekali mendapatkan pusaka tersebut. Dikuatkan oleh pengawal lain bernama Taegi bahwa pusaka tersebut merupakan barang yang berharga dan paling diincar para pejabat tertinggi. Setelah itu, pejabat tersebut ingin menaruh di ruangan. Namun ternyata di sana sudah ada Daeho yang sudah menunggunya. Sedangkan Taegi sendiri merupakan kelompokan para perampok yang sedang menyamar. Sedangkan Mahyang yang bertugas membuat makanan menambahkan racun untuk pengawal istana. Mahyang yang lari terbirit-birit dikejar oleh serombongan para prajurit. Gamsan dan Tian Bo turun membantu dan membantai semua prajurit itu. Sebelum dihukum mati, hasil kekayaan pejabat ini dibagikan kepada masyarakat miskin yang tengah menderita. Keesokannya kita diperlihatkan dua bersaudara, Doji dan Dolmuji. Mereka membodohi anak-anak saat ditusuk atau dipukul dengan batu.
Untuk mendapatkan obat ajaibnya, anak-anak tersebut menukar dengan sesuatu apapun yang dia bawa dari rumahnya. Ada beras, ubi, hingga celana dalam emak-emak mereka dengan lapang dada diterima oleh Goji. Selain membodohi anak-anak, Dolmuji berprofesi sebagai penjual daging, yang mana saat ini Dolmuji mendapatkan orderan yang COD ke rumah Soin karena di sana sedang ada hajatan duka meninggalnya Soin yang telah dibunuh oleh perampok gundu. Di rumah itu terlihat saudara Soin yang bernama Joyun yang selalu dianggap anak haram oleh ayahnya karena terlahir dari seorang wanita penghibur. Walaupun Joyun anak haram, dia mempunyai bakat hingga dia menjadi seorang bela diri yang sangat hebat. Saat berumur 18 tahun, dia sudah banyak mengantongi banyak prestasi. Pada saat berumur 21 tahun, Joyun menjadi pendekar terhebat di seluruh Joseon. Namun sang ayah masih saja memandangnya sebelah mata dan masih bersikukuh menjadikan Soin sebagai ahli warisnya karena terlahir dari seorang istri yang sah walaupun Soin tidak memiliki keahlian sama sekali. Nah, dari sinilah Joyun muncul rasa iri di hatinya hingga berambisi ingin menjadi pewaris tunggal. Beberapa tahun kemudian, Dolmuji kembali mengirim pesanan daging ke kediaman Joyun. Namun sialnya, Dolmuji menerima bayaran tidak sesuai dengan banyaknya daging yang telah dipesan. Sebagai rakyat rendahan, Dolmuji pasrah menerima bayaran tersebut. Tak lama dari itu, si pelayan mengajak Dolmuji dalam istana menemui Joyun. Ternyata Joyun menugaskan Dolmuji untuk membunuh istri Soin yang telah kabur setelah kematian Soin. Menurut info, istri Soin berada di pegunungan. Jika berhasil, dia akan membayar lebih sebagai pengganti daging sapi yang telah dipesan dan ditambahkan makanan. Wow, pasti tergiur dong. Akhirnya Dolmuji selama hidupnya tidak pernah membunuh siapapun, dia bersedia melakukannya. Keesokannya, Dolmuji pulang dengan penuh semangat karena dia membawa banyak makanan dan uang. Sesampai di rumah, dia disambut oleh sang adik dan ibunya. Singkat cerita, malam harinya Dolmuji menyelinap masuk ke dalam kuil tempat istri Soin berada dengan membawa golok keramat miliknya. Tanpa diduga ternyata wanita itu sedang hamil. Akhirnya Dolmuji mengurungkan niat membunuhnya. Saat pergi dari tempat itu, ada seorang biksu yang menghadangnya. Lalu terjadilah pertarungan yang membuat Dolmuji celananya melorot dan lari terbirit-birit. Sesampainya Dolmuji di rumah, ternyata di sana ada dua pengawal yang menunggu kabar baik darinya. Akan tetapi Dolmuji langsung mengembalikan uang Joyun kepada pengawal itu karena tidak sanggup melakukan tugas tersebut dan memberitahukan bahwa istri Soin sudah melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Keesokannya, pengawal itu ditugaskan kembali ke rumah Dolmuji untuk menghabisi Dolmuji dan keluarganya. Dolmuji yang sadar mencoba memberi perlawanan untuk menyelamatkan sang ibu dan keluarganya, namun mereka semua hangus terbakar si merah. Takdir berkata lain. Di pagi harinya, Dolmuji tersadar dengan terluka bakar di sekujur tubuhnya. Namun tidak pada sang ibu dan adiknya. Dolmuji menemukan sudah tewas dan tak bernyawa. Tidak terima ibu dan adiknya tewas, Dolmuji mendatangi rumah Joyun dengan ditemani golok keramatnya untuk membalas dendam. Ternyata Dolmuji bukanlah tandingan Joyun yang merupakan pendekar terhebat di kerajaan Joseon. Tak lama dari itu, datanglah keamanan untuk mengamankan Dolmuji dan dibawa ke markasnya. Malam harinya,
Joyun mendatangi kepala keamanan agar supaya Dolmuji segera dihukum pacung. Akan tetapi dia menolaknya karena belum menyelidiki dengan pelanggaran apa yang membuat Dolmuji dihukum berat. Lalu kemudian Joyun memberikan suap kepada kepala keamanan, yang dengan sigap kepala keamanan itu menuruti kemauan Joyun. Dan sejak itu pula kepala keamanan berpihak kepada Joyun. Saat mau dieksekusi, tiba-tiba Tian Bo dan kelompok Tan datang menyelamatkan Dolmuji. Singkat cerita, Tian Bo dan kawan-kawan beserta Dolmuji sudah sampai di markas pahlawan rakyat kecil. Setelah sadar, Dolmuji kaget ketika melihat biksu dan istri Soin kalau mereka merupakan kelompok Tan Kundu yang membela rakyat jelata. Kemudian Taegi mengatakan pada Dolmuji jika masih ingin hidup maka dia harus mengikuti kelompok Tan mereka. Sebuah desa kecil yang indah tersembunyi di tengah-tengah pegunungan, yaitu Gunung Guwel dan Gunung Mogdan, menjadi tempat rakyat yang tertindas. Tempat itu disebut Pondok Joseon di Jiritan, yang telah menjadi perbincangan orang-orang. Hanya orang pilihan yang bisa bergabung di anggota Kundu. Di malam hari, Daiho memimpin ritual pengangkatan Dolmuji sebagai kelompok Kundu yang baru. Terlihat di sana, rombongan pemerintah menuju di suatu tempat yang melewati hutan salju. Di tengah-tengah perjalanan, rombongan tersebut melihat seseorang yang tergeletak. Saat ditanya, mereka dirampok. Kemudian sebagian prajurit itu mencari kebenarannya. Namun ternyata mereka semua kelompok Kundu yang akan melakukan perampokan. Dolmuji yang kini botak menjadi salah satu Alguju yang dengan golok kebesarannya dia membantai prajurit pemerintah tersebut. Namun anehnya, Dolmuji hanya memenggal rambutnya saja sebagai simbol kehormatan baginya. Di hutan bambu, Dolmuji berlatih keras dan mengasah kemampuannya untuk balas dendam yang ditemani golok keramatnya. Di tempat lain, istri Soin sedang melahirkan anak laki-laki. Namun naasnya, sang ibu mati setelah anak itu keluar. Walaupun seperti itu, anak itu yang akan menjadi pewaris ayah Soin. Dan inilah yang ditakutkan oleh Joyun. Kembali pada Joyun yang dibantu oleh sebagian pejabat dan kepala keamanan. Kini mereka semakin semena-mena dengan memberikan pinjaman pada rakyat, bertujuan saat jatuh tempo mereka tidak mampu untuk menggantinya. Lalu dengan leluasa Joyun merampas tanah sawah mereka dan dijadikan budak hingga Joyun dijuluki setan tanah. Meski Joyun menunjukkan hasil kinerjanya kepada sang ayah dengan menunjukkan surat-surat tanah yang telah dia rampas dari masyarakat, sang ayah masih saja menganggap sebagai anak haram dan tidak menjadikan Joyun sebagai ahli warisnya, dikarenakan sang ayah meyakini kalau istri Soin melahirkan seorang anak. Oleh sebabnya, Joyun terus-menerus mencari istri Soin beserta anaknya agar tidak ada lagi yang menghalangi keinginan menjadi pewaris satu-satunya dan penguasa di Joseon. Kebrutalan Joyun dan para pengikutnya sudah merajalela hingga membuat para petinggi kelompok Kundu bermusyawarah tentang perbuatan Joyun kepada masyarakat yang semakin hari tambah sengsara. Mendengar perbuatan gila Joyun, Dolmuji mengajukan untuk membunuh Joyun seorang diri. Namun si biksu melarangnya dikarenakan Joyun teknik bela dirinya sangatlah tinggi. Bahkan di kelompok Kundu tidak ada satupun yang mampu menandinginya. Di lain itu, Joyun mempunyai algojo yang pantang mundur dan haus darah.
Karena ditolak, sontak Dolmuji marah karena telah meremehkan kemampuannya. Di situ juga si tukang gebuk Tianbao marah melihat kelakuan Dolmuji. Namun untungnya anggota yang lain bisa menghalanginya. Lalu kemudian pemimpin Kundo mempunyai rencana menyerang terhadap Joyun menggunakan cara kuno. Langkah awal adalah dengan cara mencuri beras milik pemerintah dengan terang-terangan supaya diketahui oleh penjaganya. Berikutnya sang biksu dan rekan yang lain menyamar sebagai pengawal istana sebagai keamanan. Mereka menyusup menemui pejabat yang telah bersekongkol dengan Joyun, melaporkan aksi perampokan yang akan dilakukan di rumah kepala keamanan. Setelah sampai di rumah Joyun, Li Taichi dan teman lainnya menyamar sebagai penjaga di rumahnya. Joyun yang licik selalu waspada terhadap datangnya orang asing. Sepertinya dia menaruh kecurigaan terhadap penjaga baru itu. Saat Dolmuji melihat muka Joyun, dia segera bersiap membuka pedang dari sarungnya dan akan membunuh saat itu juga. Akan tetapi dia teringat pada pesan sang biksu supaya tidak merusak yang telah kita rencanakan. Malam harinya, Dolmuji memenggal kepala pelayan di hadapan Joyun. Melihat keberanian Dolmuji, Joyun menanyakan apa yang kau lakukan dan tujuanmu apa. Lalu kemudian, Dolmuji mengingatkan identitas dirinya. Teringat siapa sebenarnya Dolmuji, lalu tanpa revisi lagi, pertarungan pun terjadi. Joyun yang merasa teknik perangnya lebih tinggi, akhirnya dia berhasil melukai Dolmuji. Sedangkan Dolmuji dirasa tak mampu menandingi Joyun, dia mengeluarkan jurus andalannya, kaki 1000, bertujuan untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Iya, benar saja misinya berhasil. Setelah Joyun jauh mengejar Dolmuji, anggota Kundo yang berada di rumah Joyun beraksi melakukan perampokannya. Sedangkan pengawal penjaga lumbung langsung dibunuh di tempat itu. Kemudian anggota Kundo yang lain memanggil warga untuk bersama-sama merampok rumah Joyun. Anggota Kundo juga merampas senjata otomatis milik Joyun. Si biksu menyandra dan meminta paksa pada pejabat setia Joyun untuk mengembalikan surat-surat tanah milik warga yang telah dirampas oleh Joyun. Jika tidak, dia akan dibunuh. Kembali pada Joyun yang terus mengejar Dolmuji hingga sampai di lereng gunung. Joyun bertemu dengan Daeho yang telah menyamar sebagai penjaga perbatasan, tidak dengan Dolmuji. Terlihat yang mana penjaga keamanan sebenarnya sudah dibunuh semua oleh Daeho. Di sisi lain, Dolmuji dengan anggota Kundo yang lain sudah siap-siap menghabisi Joyun. Akan tetapi dicurigai tempat itu tidak aman. Kemudian Joyun menghunus pedangnya kepada Daeho. Lalu tiba-tiba wow, sungguh ilmu pedang yang luar biasa. Setelah Daeho dan lainnya sudah terbunuh, Dolmuji kembali mengajak bertarung. Lah iya kan, sabetan pedangnya dengan mudah membuat Dolmuji terluka. Saat Joyun mau membunuh Dolmuji, tiba-tiba Daeho menyuruh Mak yang membawa pergi Dolmuji, sementara dia sendiri akan menghadapi Joyun. Di tempat lain, sang biksu dan kelompokannya sangat terkejut saat melihat kedatangan Dolmuji yang sudah terluka parah. Sang biksu bertanya kepada Mak Yang, kenapa Daeho dan yang lain tidak ikut kembali? Mak Yang menjawab, mereka semuanya sudah tewas dan saat ini dia sedang melawan Joyun.
agar dirinya dan Dolmuji bisa menyelamatkan diri. Mendengar hal itu, sang biksu menyuruh pada rekan yang lain untuk kembali ke markas. Lalu kemudian sang biksu menyuruh Taegi membawa Dolmuji ke kuil untuk diobati. Setiba di lokasi, Daijo tak kuat memendung air matanya melihat Daiho tewas di pelukannya. Tapi ternyata Daijo mendapatkan masalah besar bahwa Joyun masih berada di tempat itu. Dengan mudah dia menangkap sang biksu. Setelah sampai di penjara, sang biksu disiksa habis-habisan untuk memberitahu tempat persembunyian mereka. Tak cukup sampai di situ, Joyun mengumpulkan semua rakyat untuk mengembalikan beras dan yang lainnya. Jika tidak, Joyun mengancam mereka semua akan dihukum. Joyun yang terkenal keji satu persatu membunuh rakyat jelata hingga membuat biksu membuka mulutnya. Mereka digantung, dipertontonkan kepada masyarakat miskin. Sebagai peringatan, Joyun tidak mengampuni siapapun yang berkhianat kepadanya. Di tempat lain, terdapat Dolmuji yang mendapatkan pengobatan setelah terluka parah. Di markas Gundo, saat Mak yang menggendong anaknya, tiba-tiba di sana banyak rakyat yang mati. Dan mereka semua juga mendapatkan serangan dari bawah oleh pasukan Joyun untuk membabi buta rakyat yang berkhianat dan kelompok Gundo. Tianbao keluar dari persembunyiannya untuk melawan mereka. Begitu juga Mayang dengan melesatkan anak panah miliknya untuk membunuh mereka. Satu persatu kelompok Gundo dapat dihabiskan oleh Joyun. Pada saat Joyun melihat anak yang digendong Mayang, dia menyadari kalau itu adalah Soin. Setelah itu, Joyun membawa anak Soin dan beberapa tawanan termasuk Mayang ke rumahnya, dan Joyun berniat akan membunuh semua tawanan itu di hadapan masyarakat miskin. Keesokannya, Lee Taegi dan Dolmuji yang baru sampai tidak bisa ditahan lagi amarahnya karena terkejut melihat seluruh warga dibantai habis-habisan oleh Joyun, sehingga dia berniat segera mungkin akan menghabisi Joyun. Kembali pada Joyun yang sedang rapat, mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa ayahnya sedang menggendong anaknya dan mengetahui kalau anak itu anaknya Soin. Seketika itu Joyun mendatangi ayahnya dan mengatakan kalau anak itu bukanlah anak Soin yang selama ini dia cari. Namun sang ayah tetap melindungi anak itu yang hendak dibunuh oleh Joyun, hingga tanpa sengaja ayahnya melukai pipi Joyun. Sehingga Joyun sangatlah marah kepada ayahnya. Lalu seketika itu tanpa basa-basi lagi Joyun menghabisi ayahnya. Keesokannya Mayang dan warga yang lain sudah siap dieksekusi hukum gantung. Lalu tiba-tiba Dolmuji muncul dengan membawa senjata api. Keberanian Dolmuji mengobarkan bersatunya rakyat miskin. Mereka semua bahu-membahu melawan prajurit Joyun. Setelah berhasil menghabisi para prajurit, Dolmuji dan para masyarakat yang selamat segera mendatangi ke kediaman Joyun. Sementara di kamar, Joyun yang melihat anak Soin menangis segera menggendongnya dan merasa tidak sanggup jika harus menghabisi anak yang tak berdosa. Mendengar keributan di luar, Joyun segera keluar sambil menggendong bayi Soin, lalu mengatakan tanpa belas kasihan kepada siapapun yang melawan, seketika itu pula akan tewas di tempat itu.
Mendengar perkataan Joyun, Dolmoji dengan golok keramatnya langsung melesat melawan Joyun. Dengan strategi yang telah dipelajari, Dolmoji memancing Joyun agar mengejarnya ke hutan bambu. Karena pastinya Dolmoji akan lebih unggul jika pertarungannya di hutan bambu sebagaimana ia pelajari dulu. Demi menyelamatkan anak Soin, Joyun rela menerima sabetan Dolmoji dengan sepitan bambu. Bersamaan dengan itu pula, Joyun langsung tewas dan lalu film pun tamat. Baiklah geng, semoga kalian semua sehat selalu dan tambah lober rezekinya. Amin. Bye bye.